Penyakit hati ibarat buah busuk dalamnya. Sikapnya menghina dan merendahkan saja. Barang siapa mengenal Tuhan, tentu tak akan menghina dan saling merendahkan. Ambillah madu di sarang lebah, tapi awas, nanti tersengat. Jika ingin mendapat berkah, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Langit berawan, mentari tak menyapa saat ku tiba di pantai air mata permai yang menawan. Perkenalkan, nama saya Alkakwin Katsunada dari SD Negeri 13 Delta Pawar. Kali ini saya akan menceritakan kisah rakyat yang berjudul Tragedi Sungai Batu Panah Nyaru, ditulis oleh M. Darti Dehas. Di jalan tembus antara Semblangaan dan Telok Parang ada sebuah anak sungai yang dinamakan Sungai Panah Nyaru. Saat kita masuk ke hulu sedikit, maka ada sebuah batu yang berada di tengah-tengah sungai yang nampak seperti tanggok dan orang yang sedang mengambil anak. Menurut cerita orang tua, itu adalah jelmaan kedua kakak beradik yang sedang menanggok di sungai. Karena disambar petir, mereka berubah menjadi batu. Berikut kisahnya. Terkisahlah sepasang suami istri yang bermukim di dekat Sungai Panah Nyaru. Mereka sering berladang bersama, berburu, serta menangkap ikan. Suaminya bernama Tok Bekol, sedangkan istrinya bernama Lenyun. Saat mereka bermukim di sana, mereka telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Risa. Beberapa tahun kemudian, Lenyun melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Bujal karena pusatnya yang menonjol keluar. Pada saat itu, Tempekol jarang pergi ke sungai. Ia hanya meletakkan tubuh di sungai. Oleh karena itu, sang kakak mengajak adiknya untuk pergi ke sungai dan menangkap ikan. Dedek, ayo kita ke sungai ini, kita tangkap ikan, Dedek. Ah, ya kak, ayo kak. Mereka berdua pun pergi ke sungai. Sang kakak bertugas untuk menanggok, sedangkan adiknya bertugas kita sampai deh di sungai. Tapi di mana deh ikan yang banyak ini? Ah, tidak ada kak. Sepertinya situ banyak ikannya kak. Iya ya, benar kata Dek. Sepertinya situ banyak ikannya. Semoga dapat ini ikannya. Ya, udah dapat ikannya. Kakak dapat kak ikannya? Oh enggak deh, tadi lepas ikannya. Kali ini kita dapatkan ikannya. Bentar deh. Iya. Dek, aku dapat ikan deh. Aku dapat ikan di jelubung deh. Aku dapat ikan di jelubung. Hore, akhirnya aku dapat ikan di jelubung. Oleh karena itu,
Sang kakak pun memasukkan ikan jerubu ke dalam tempat ikan. Tetapi ikan jerubu bukannya masuk dalam tempat ikan, malah menggigit pusat adik yang menonjol keluar itu. Tiba-tiba terdengar bunyi petir, dar! Sehingga tangkuk yang telah dipegang kakaknya itu berubah menjadi batu. Sang kakak pun cepat-cepat berlari sembari mengambil adiknya. Tangkuk itu berubah menjadi batu. Dedek, aku ambil, kita lari. Kemudian terdengar bunyi petir kembali, dar! Sehingga kedua kakak beradik tersebut berubah menjadi batu. Mereka hanya bisa menggerak-gerakkan kepala saja. Aduh kak, apa yang harus kita lakukan kak? Aku hanya bisa menggerakkan kepala saja. Itulah dek, kakak juga hanya bisa menggerakkan kepala saja. Ibu, ayah, tolong kami. Ibu, ayah, tolong kami. Tetapi panggilan mereka berdua tidak terdengar oleh kedua orang tuanya, karena orang tuanya sedang berladang yang tempatnya cukup jauh dari mereka. Sepertinya padi-padi kita sudah menguning. Ah, iya ya, sepertinya besok sudah bisa kita panen. Kemudian kedua orang tua tersebut pulang ke rumah. Tetapi betapa kagetnya mereka melihat kedua anak mereka tidak ada di rumah. Mereka pun memanggil-manggil anak mereka. Aduh, sampai pun kita di rumah nih ya. Oh, panasnya. Insan, Hujan, ibu datang nih. Mana anak-anak nih? Insan, Hujan. Ya, di mana anak-anak kita nih ya? Linsan, Hujan, di mana kalian nak? Linsan, Hujan, di mana kalian? Hal tersebut membuat sang ibu semakin cemas. Apa yang harus kita lakukan ya? Anak-anak kita ada di rumah. Ya Bu, saya juga tidak tahu di mana anak-anak kita sekarang. Ah, ya lihat, kantong yang kita simpan di situ tidak ada. Sepertinya anak-anak kita ada di sungai ya, menangkap ikan. Oh iya, ayo kita ke sana. Kedua orang tua tersebut pun mencari anak mereka ke sungai, sembari memanggil-manggil anak mereka. Lisa, Hujan, di mana kalian nak? Lisa, Hujan, di mana kalian? Panggilan kedua orang tua tersebut terdengar oleh kedua kakak beradik tersebut. Tetapi kedua kakak beradik tersebut tidak bisa menjawab panggilan kedua orang tuanya karena mereka telah kehabisan suara. Mereka hanya bisa menjawab panggilan orang tuanya dengan nada yang pelan. Ah, itu kan seperti suara ibu. Ibu, ayah, tolong kami. Ibu, ayah, tolong kami. Kami ada di sini. Sesampainya kedua orang tua tersebut di tepi sungai, terdengar samar-samar panggilan kedua anaknya. Sang ibu pun menghampiri kedua anak mereka. Duh,
itu, sang ibu pun berdoa. Oh Tuhan, tolong kembalikan anak kami dengan keadaan yang selamat. Tolong kembalikan anak kami. Namun sebuah lesutan petir menyambar anak mereka kembali. Dan setelah petir tersebut reda, tinggallah seonggok batu yang berupa tanggong dan kedua kakak beradik tersebut. Oleh karena itu, warga sekitar tidak berani menertawakan ikan terubung, takut dimurkai seperti kedua kakak beradik tersebut. Oh ya teman-teman, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwa kita tidak boleh merendahkan dan menghina sesama ciptaan Tuhan. Pagi buta pergi ke sawah, bawa bekal nasi teri dan air selasih. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilnya.